Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Hasma dari kelas Pendidikan Fisika B Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek fisika statistik mengenai materi distribusi konfigurasi Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, serta Fermi-Dirac. Sesuai dengan tugas yang telah diberikan, di sini saya akan memberikan satu buah contoh soal yang nantinya akan diselesaikan menggunakan 3 model distribusi konfigurasi. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah assembly klasik terdiri atas dua sistem di mana N1 sama dengan 2 partikel dan N2 sama dengan 1 partikel. Dan energi sistem tersebut terbagi atas 2 pita, pada G1 sama dengan 3 dan pada G2 sama dengan 2. Tentukan semua kemungkinan konfigurasi yang mungkin terjadi beserta penggambaran dalam pita energinya menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann, statistik Bose-Einstein, dan statistik Fermi-Dirac. Yang pertama yaitu statistik Maxwell-Boltzmann. Adapun sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari statistik Maxwell-Boltzmann tersebut, di mana karakteristiknya yaitu yang pertama yaitu identik. Yang kedua yaitu partikel dapat dibedakan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada batasan pada jumlah partikel per keadaan. Berdasarkan contoh soal, diketahui bahwa jumlah partikel 3. Di sini saya misalkan dengan tomat, nanas, dan jeruk. Pada keadaan pertama, di sini kita dapat melihat bahwa G di sini berarti tingkat energi, di mana pada G1 sama dengan 3 sel terdapat 2 partikel. Nah, di sini yang dimaksud G1 yaitu dari kotak ini sampai ke bawah, di sini merupakan sel pertama, dari kotak di sini sampai di bawah itu merupakan sel kedua, dan dari kotak ujung ini sampai bawah itu merupakan sel ketiga. Adapun yang ingin kita ketahui di sini yang dibutuhkan untuk menempatkan 2 partikel ini ke dalam sel-sel yang ada. Jadi di sini ada 3 sel dan di sini 2 partikel ini tomat dan nanas. Sesuai dengan karakteristik dari statistik Maxwell-Boltzmann, di mana partikelnya ini dapat dibedakan. Jadi di sini pemisalannya itu berbeda-beda. Kemudian untuk 2 partikel pertama di sini saya misalkan dengan tomat dan nanas. Dan tadi berdasarkan karakteristiknya juga kita sudah dapat mengetahui bahwa tidak ada batasan pada jumlah partikel per keadaan. Jadi untuk satu sel bisa terisi oleh 1 partikel dan bisa pula terisi oleh 2 partikel. Untuk penyusunannya sendiri dapat dilihat pada tabel berikut, yang secara matematis dapat diperoleh menggunakan rumusan yaitu W1 di mana W di sini merupakan bobot konfigurasi. Nah, W1 sama dengan G1 dipangkat N1. Di sini kita mengerti 3 dan N1-nya sama dengan 2. Berarti dengan 3 pangkat 2, di mana W1 sama dengan 9 cara. Nah, untuk keadaan kedua, yaitu G2 sama dengan 2 sel, di mana tingkat energinya ada 2, dan partikelnya itu 1. Sama halnya pada keadaan pertama, maka untuk menentukan bobot konfigurasi pada keadaan kedua, yaitu W2 sama dengan G2 pangkat N2, di mana W2 sama dengan 2 dipangkat 1. W2 sama dengan 2 cara. Jadi banyaknya cara yang dibutuhkan untuk keadaan pertama yaitu 9 cara, dan untuk keadaan kedua yaitu 2 cara. Kombinasi dari ketiga assembly tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Pada slide sebelumnya yaitu telah dijelaskan kombinasi antara tomat dan nanas yang dikombinasikan dengan jeruk. Adapun kombinasi lainnya yaitu dapat terjadi antara nanas dan jeruk yang dikombinasikan dengan tomat dan jeruk yang dikombinasikan dengan nanas. Adapun total dari bobot konfigurasi secara keseluruhan dapat dirumuskan dengan 3 kali W1 dikali W2. Jadi di sini W sama dengan 3 dikali 9 dikali 2. Jadi banyaknya cara yang dibutuhkan untuk menempatkan partikel-partikel tersebut, yaitu 54 cara. Adapun untuk menentukan bobot konfigurasi, kita juga dapat menggunakan perumusan yang secara sederhana, di mana N
N di sini merupakan jumlah partikel. Jadi jumlah partikelnya kita jumlahkan pada keadaan pertama, dan pertama tadi memiliki 2 partikel dan keadaan kedua yaitu memiliki 1 partikel. Jadi total partikel yang ada yaitu 3. Nah, di sini untuk tingkat energi pertama yaitu memiliki 3 sel, dan untuk tingkat energi yang kedua memiliki 2 sel. Jadi bobot konfigurasinya dapat dirumuskan sebagai W sama dengan N faktorial dikali G1 pangkat N1 dikali G2 pangkat N2 diper N1 faktorial dikali N2 faktorial. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa N-nya tadi adalah 3, jadi 3 faktorial dikali 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 diper 2 faktorial dikali 1 faktorial. Sehingga 3 dikali 18 diper 1 itu sama dengan 54 cara. Jadi, walaupun menggunakan cara pertama dan cara kedua, kita dapat sama-sama memperoleh bahwa bobot konfigurasi atau banyaknya cara yang dibutuhkan yaitu sebanyak 54 cara. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 54 cara untuk menempatkan partikel pada tingkat energi. Yang kedua yaitu statistik Bose-Einstein. Adapun karakteristik dari statistik Bose-Einstein yaitu yang pertama identik, yang kedua yaitu partikel tidak dapat dibedakan, yang ketiga yaitu tidak ada batasan jumlah partikel per keadaan. Dengan menggunakan soal yang sama, untuk keadaan pertama dengan N1 sama dengan 2 dan G1 sama dengan 3, di sini gambarnya sama karena sesuai dengan karakteristik pada statistik Bose-Einstein di mana partikelnya itu tidak dapat dibedakan. Untuk penyusunan partikelnya dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun secara matematis dapat diperoleh nilai W dengan yang secara matematis dapat diperoleh dengan rumusan W1 sama dengan N1 ditambah G1 dikurang 1 faktorial N1 faktorial G1 dikali N1 faktorial dikali G1 dikurang 1 faktorial. W1 sama dengan dimana N1-nya itu 2 dan G1-nya itu 3. Jadi 2 ditambah 3 dikurang 1 faktorial diper 2 faktorial dikali 3 kurang 1 faktorial. Jadi sama dengan 2 tambah 3, 5 dikurang 1, 4. Jadi 4 faktorial diper 2 faktorial. Dengan menggunakan soal yang sama, maka untuk keadaan pertama, diketahui bahwa N1 sama dengan 2 partikel dan G1 sama dengan 3 sel. Di sini saya misalkan dengan gambar berikut. Nah, di sini gambarnya sama karena sesuai dengan karakteristik dari statistik Bose-Einstein di mana partikelnya tidak dapat dibedakan. Jadi, untuk penyusunan partikelnya sendiri dapat Adapun secara matematis dapat diperoleh dengan rumusan W1 sama dengan N1 ditambah G1 dikurang 1 faktorial diper N1 faktorial dikali G1 dikurang 1 faktorial, di mana diketahui di sini N1-nya 2 dan G1-nya 3. Jadi W1 sama dengan 2 ditambah 3 dikurang 1 faktorial diper 2 faktorial dikali 3 kurang 1 faktorial. Jadi W1 sama dengan 4 faktorial diper 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 faktorial di sini dijabarkan lagi jadi 4 dikali 3 dikali 2 faktorial diper 2 faktorial dikali 2 faktorial. Untuk 2 faktorial yang ini dengan 2 faktorial ini dapat dihabiskan. Kemudian 4 kali 3, 12 dibagi 2
Jadi untuk W1-nya itu sama dengan 6 cara. Jadi untuk keadaan pertama didapatkan 6 cara untuk menempatkan partikelnya pada sel. Untuk keadaan kedua dengan N2 sama dengan 1 dan G1 sama dengan 2. Untuk penyusunan partikelnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk penyusunan partikelnya dapat dilihat pada tabel berikut. Di mana secara matematis dapat diperoleh dengan rumusan W2 sama dengan N2 ditambah G1 dikurang 1 faktorial diper N2 faktorial dikali G2 dikurang 1 faktorial, di mana N2-nya 1 dan G2-nya sama dengan 2. Jadi, W2 sama dengan 1 ditambah 2 dikurang 1 faktorial diper 1 faktorial dikali 2 dikurang 1 faktorial. Sehingga didapatkan jumlah cara yang dibutuhkan untuk menempatkan partikel tersebut pada tingkat energi yaitu sebanyak 2 cara. Adapun sehingga nilai W pada keadaan pertama dan pada keadaan kedua dapat diperoleh dengan perumusan W sama dengan N1 ditambah G1 dikurang 1 faktorial diper N1 faktorial dikali G1 dikurang 1 faktorial dikali N2 ditambah G2 dikurang 1 faktorial diper N2 faktorial dikali G2 dikurang 1 faktorial. Seperti pada penjelasan sebelumnya, ini dapat dimisalkan dengan W1 dan ini dapat dimisalkan dengan W2. Jadi secara rincinya itu dapat diperoleh nilai W sama dengan W1 dikali W2, di mana W1-nya 6 dan W2-nya 2, sehingga diperoleh total jumlah bobot konfigurasi untuk keadaan pertama dan keadaan kedua yaitu sebanyak 12 cara. Kemudian yang ketiga yaitu statistik Fermi-Dirac. Yang ketiga yaitu Fermi-Dirac. Adapun yang ketiga yaitu statistik Fermi-Dirac. Adapun karakteristik dari statistik Fermi-Dirac yaitu yang pertama identik, yang kedua yaitu partikelnya tidak dapat dibedakan, dan yang ketiga jumlah partikel per keadaan tidak boleh lebih dari 1 partikel. Jadi di sini untuk satu buah tingkat energi atau satu buah sel hanya bisa diisi oleh 1 partikel, tidak boleh lebih. Masih dengan menggunakan soal yang sama, untuk keadaan pertama yaitu sama dengan 2 dan G1 sama dengan 3. Di sini pada statistik Fermi-Dirac partikelnya tidak dapat dibedakan, jadi untuk pemisalannya saya misalkan dengan gambar yang sama. Sedangkan untuk penyusunan partikelnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, secara matematis dapat dirumuskan untuk menentukan banyaknya cara yang dibutuhkan untuk menempatkan partikel pada sel dapat diperoleh dengan rumusan W1 sama dengan G1 faktorial diper N1 faktorial dikali G1 dikurang N1 faktorial, di mana N1 adalah 2 dan G1 sama dengan 3. Jadi W1 sama dengan 3 faktorial diper 2 faktorial dikurang 3. Jadi W1 sama dengan 3 faktorial diper 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial.
3 faktorialnya kita jabarkan, 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Jadi, banyaknya cara yang dibutuhkan. Pada keadaan pertama yaitu 3 cara. Nah, untuk keadaan kedua, dengan N1 sama dengan 1 dan G2 sama dengan 2, penyusunan partikelnya dapat dilihat pada tabel berikut, di mana secara matematis dapat diperoleh untuk memperoleh banyaknya cara yang dibutuhkan partikel untuk menempati sel dapat diperoleh dengan rumusan W2 sama dengan W2 sama dengan G2 faktorial per N2 faktorial dikali G2 dikurang N2 faktorial, di mana G2 di sini sama dengan 2 dan N2 sama dengan 1. Jadi, W2 sama dengan 2 faktorial per 1 faktorial dikali 2 dikurang 1 faktorial, yang menghasilkan sehingga hasilnya yaitu W2 sama dengan 2 cara. Sehingga kita dapat memperoleh nilai W untuk keadaan pertama dan keadaan kedua, yaitu sehingga nilai W untuk keadaan pertama dan keadaan kedua dapat diperoleh dengan menggunakan perumusan W sama dengan G1 faktorial per N1 faktorial dikali G1 dikurang N1 faktorial dikali G2 faktorial per N2 faktorial dikali G2 dikurang N2 faktorial. W di mana untuk yang ini kita misalkan dengan yang secara ringkas yaitu di mana berdasarkan slide sebelumnya untuk G1 N1 G1 faktorial dan N1 faktorial sehingga nilai W untuk keadaan pertama dan keadaan kedua dapat diperoleh dengan perumusan sebagai berikut. Jadi W sama dengan G1 faktorial per N1 faktorial dikali G1 dikurang N1 faktorial dikali G2 faktorial per N2 faktorial dikali G2 dikurang N2 faktorial. Sehingga menghasilkan cara sebanyak 6 cara. Nah, jadi banyaknya cara yang dibutuhkan untuk menempatkan partikel pada keadaan pertama dan keadaan kedua ke dalam tingkat energi, yaitu sebanyak 6 cara. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.